Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai percobaan sensor suhu. Saya buka dulu modulnya. Jadi ini modul percobaan yang pertama kemarin, percobaan yang pertama yaitu karakteristik output sensor suhu LM35 yang kita simulasikan menggunakan software Proteus. Nah, jadi terlebih dahulu perlu kita ketahui bahwa sensor suhu LM35 yang kita gunakan di sini memiliki keakuratan yang tinggi dibanding sensor yang lain, dan dia dapat melakukan peminderaan setiap perubahan 1 derajat Celcius menunjukkan tegangan keluaran sebesar 10 mV. Jadi setiap 1 derajat Celcius yang terbaca itu menghasilkan tegangan keluaran 10 mV atau 0,01 volt. Dia sensor LM35 ini dapat membaca suhu mulai dari minus 55 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius. Jadi semua karakteristik ini ada pada bisa kita lihat pada datasheet sensor LM35. Kemudian kita langsung saja masuk ke rangkaian percobaan. Nah, ini rangkaian ini sudah saya buat pada software Proteus. Nah, ini jadi yang perlu kita ketahui dulu, yang pertama di sini ada beberapa komponen di sini. Jadi komponen yang pertama yang terpenting di sini adalah sensor suhunya sendiri atau LM35. Jadi sensor suhu ini yang akan bertugas untuk mendeteksi perubahan suhu ruangan. Tapi dalam simulasi ini, perubahan suhunya kita lakukan secara manual dengan menekan tombol panah ke bawah dan panah ke atas yang ada di sini. Jadi tombol panah ke bawah itu untuk menurunkan suhu dan tombol panah ke atas untuk menaikkan suhu. Kemudian jika kita buka pada datasheetnya, sebentar ya, saya buka dulu datasheetnya. Nah, ini datasheet LM35 ini merupakan penjelasan karakteristik dari IC LM35 ini, mengenai temperaturnya, mengenai kaki-kakinya, dan mengenai semua karakteristiknya ada di sini. Yang penting untuk kita ketahui di sini adalah yang berhubungan dengan percobaan kita, yaitu rangkaian pengikutnya. Jadi kita gunakan di sini LM35 with RC damper. Jadi di sini ada R nilainya 75 ohm dan ada C nilainya 1 mikrofarad. Nah, ini yang kita gunakan pada kaki output LM35 sesuai gambar rangkaian percobaan. Kemudian R1 dan C2 di sini berfungsi sebagai low pass filter, dan R2, RG, RF, dan yang ada tanda segitiga ini namanya operasional amplifier. Secara lebih rinci akan kalian pelajari di mata kuliah elektronika. Intinya adalah kita gunakan operasional amplifier di sini untuk menguatkan, karena keluaran dari LM35 ini tegangannya sangat kecil. Dia dalam orde milivolt, sehingga kita gunakan penguat di sini dalam hal ini operasional amplifier untuk memperbesar nilai tegangannya. Jadi untuk karakteristik penguat yang kita gunakan di sini ada penjelasan singkatnya di modul. Jadi operasional amplifier itu secara umum terbagi atas dua. Ada yang namanya masukan inverting, ada yang non-inverting. Yang inverting itu jika masukannya jika V-in atau masukannya atau inputnya pada kaki
inverting atau kaki membalik atau kaki yang ada tanda negatifnya. Kalau VIN-nya masukannya pada kaki op-amp yang ada tanda positif, berarti dia namanya non-inverting. Nah, yang kita gunakan pada percobaan ini, karena inputannya di kaki yang ada tanda positif, berarti dia jenisnya non-inverting. Untuk yang non-inverting, dia nilai penguatannya itu rumusnya seperti ini. A ini penguatan tegangannya AV, penguatan tegangan, V out per V in, atau RF per RG ditambah 1. Oke, kita kembali ke rangkaian. Jadi rangkaian ini sudah dibuat pada software Proteus seperti ini. Ini kalau kita jalankan. Nah, di sini pada suhu 43 derajat Celcius dihasilkan tegangan keluaran 0,87. Nilai 0,87 ini diperoleh dari mana? Nah, kita kembali ke karakteristik dari LM35 yang ada di modul, ada penjelasannya bahwa setiap perubahan 1 derajat Celcius dia menunjukkan tegangan keluaran sebesar 10 mV. Artinya kalau 43 derajat Celcius berarti dia menghasilkan 430 mV. 430 mV itu sama dengan 0,43 volt. 0,43 volt. Kemudian, kenapa bisa di tegangan keluaran di sini terukur 0,87 volt? Nah, ini bisa kita jelaskan atau bisa kita hitung dari rumus penguatan op-amp. Nah, jadi di sini rumus penguatan op-amp RF per RG tambah 1. Nah, misalnya saya sudah memberikan contoh di bawah. Nah, ini. Jadi karena kita punya op-amp di sini adalah non-inverting, kita gunakan persamaan ini. Nah, ini yang gambar rangkaian percobaan kita. RF-nya di sini 10 kilo ohm, RG-nya 10 kilo ohm, sehingga RF per RG atau 10K dibagi 10K tambah 1 itu sama dengan 2. Sehingga penguatan tegangannya adalah 2 kali. Nah, kembali ke rangkaian yang tadi, 43,0 di sini seharusnya keluarannya tadi adalah 430 mV atau 0,43. Tapi karena penguatan di sini sebesar 2 kali, sehingga 0,43 dikali 2 jadi 0,86. Adapun di sini 0,87 ini namanya komponen itu biasanya ada faktor pembulatan. Jadi ini masih masuk dalam nilai yang bisa ditoleransi. Jadi yang harusnya 0,86 hanya yang terukur di sini 0,87. Itu bisa jadi karena ada faktor pembulatan atau faktor yang masih dalam batas toleransi. Oke, jadi silahkan kalian analisa setiap perubahan suhu. Jadi suhunya di sini bisa diubah-ubah di sini, dinaikkan atau diturunkan. Jadi setiap perubahan suhu ini catat tegangan keluarannya. Kemudian lakukan analisa seperti perhitungan yang saya lakukan ini. Lakukan analisa setiap perubahan suhu di sini menghasilkan tegangan keluaran berapa dan buktikan dengan menggunakan persamaan ini. Oke, saya kira sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.